Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga masih bisa melakukan aktivitas. Perkenalkan, saya Ima Siti Nurmasuma dari kelas Psikologi C Universitas Muhammadiyah Bandung. Kali ini saya akan menjalankan salah satu tugas mata kuliah sosiologi untuk menjelaskan konformitas dan penyimpangan. Di mana konformitas merupakan bentuk interaksi yang di dalamnya seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompoknya. Misalkan harapannya laki-laki, tentu saja diharapkan bisa bersikap sebagai seorang laki-laki, dan perempuan diharapkan bisa bersikap sebagai seorang perempuan. Sejak kecil kita dibentuk oleh orang tua kita untuk berperan sesuai dengan jenis kelamin kita. Misalkan anak laki-laki sering diberikan mobil-mobilan, kereta-keretaan, ataupun motor-motoran. Bahkan dari segi warna pun anak laki-laki sering diberikan pakaian berwarna biru. Dan kalau perempuan bisa diberikan mainan seperti boneka-bonekaan, kemudian menggunakan pakaian berwarna pink. Nah, yang berikutnya saya akan membahas mengenai manusia itu bersifat konformitas, di mana situasi kelompok cenderung membentuk suatu norma sosial. Berbagai peristiwa sehari-hari mendukung di mana manusia itu bersifat konformitas. Contohnya adanya sumbangan kematian. Dengan otomatis ketika ada yang meninggal, manusia-manusia atau kalau sekelompok orang itu pasti akan memberikan sumbangan, ataupun dengan adanya sumbangan Agustusan. Nah, dengan sumbangan Agustusan tersebut dengan otomatis pasti sekelompok orang itu akan memberikan sumbangan. Ataupun contoh lainnya, misalkan adanya pembebasan lahan. Seseorang yang memang lahannya digusur misalkan untuk pembuatan tol, maka seorang itu akan mendapatkan ganti rugi. Nah, yang berikutnya saya akan membahas penyimpangan. Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Contoh penyimpangan. Nah, di sini saya akan memberikan dua contoh saja. Yang pertama penyimpangan seksual, dan yang kedua kenakalan remaja. Penyimpangan seksual ini tadi berkaitan dengan yang contoh konformitas. Bisa terjadi seperti halnya laki-laki namun berperilaku atau berperan seperti perempuan. Sering kita menemui di berbagai media informasi banyak laki-laki yang memang sikapnya itu seperti perempuan. Seperti di televisi kita sering menemui aktor-aktor yang memang berperan bersikap seperti perempuan. Dia merasa lebih dihargai, dia lebih merasa diakui dengan dia yang melakukan atau bersikap seperti perempuan, mendapatkan pengakuan, mendapatkan penghargaan, dan membuatnya merasa nyaman dengan peran tersebut. Kemudian yang kedua adalah kenakalan remaja, di mana kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang dari norma-norma hukum ataupun aturan-aturan yang berlaku di kalangan remaja. Adapun beberapa jenis kenakalan remaja. Yang pertama adalah penggunaan narkoba, di mana remaja yang menggunakan
narkoba ini berawal dari rasa penasaran atau rasa ingin tahu. Bagaimana sih sebetulnya narkoba itu? Bagaimana sih cara menggunakan narkoba itu? Kemudian bagaimana sih manfaatnya? Apa manfaatnya ketika menggunakan narkoba tersebut? Kemudian jenis kekenakalan remaja yang berikutnya adalah seks bebas, di mana hubungan yang dilakukan seperti halnya suami istri namun di luar pernikahan, dan tentu saja hal demikian akan melanggar norma agama. Yang berikutnya adalah tawuran antar remaja. Nah, sering kita mendapati informasi di mana ada sekelompok remaja yang bertawuran, bahkan ada yang sampai meninggal. Itu bisa berawal dari rasa dendam yang dimiliki antar pelajar yang mengakibatkan tawuran tersebut. Apa sih yang menjadi faktor dari adanya penyimpangan tadi, yaitu penyimpangan seksual sama kenakalan remaja? Sebetulnya ada beberapa faktor. Faktor itu bisa jadi dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Misalkan, ketika seseorang melakukan penyimpangan seksual, laki-laki berperan seperti perempuan, bisa jadi itu karena faktor di dalam dirinya. Misal, sejak kecil laki-laki tersebut tidak pernah mendapatkan figur atau sosok seorang ayah. Yang ia dapati hanyalah sosok seorang ibu yang selalu memberinya kelembutan. Dia tidak pernah mendapatkan figur atau contoh dari seorang ayah di mana seorang itu yang tegas, lugas. Sehingga tidak menutup kemungkinan dewasa dia menjadi seorang laki-laki yang memang berperan seperti perempuan. Kemudian penyebab yang dari luarnya bisa jadi dia melihat di lingkungannya itu banyak laki-laki yang memang berperan seperti seorang perempuan, sehingga akhirnya dia melakukan peniruan. Nah, kemudian faktor dari kenakalan remaja misalkan. Nah, misal ada anak remaja yang memang menggunakan narkoba. Misalkan faktor dari dalam dirinya, dia itu mempunyai masalah yang memang tidak bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri. Akhirnya dia mencari penyelesaiannya sendiri. Ya tadi dengan menggunakan narkoba. Ditambah lagi dengan adanya faktor dari lingkungan pertemanannya, di mana teman-temannya banyak yang menggunakan narkoba, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk anak tersebut menggunakan narkoba sehingga melakukan penyimpangan. Lalu bagaimana sih cara kita menangani supaya tidak terjadi penyimpangan atau meminimalisir terjadinya penyimpangan? Yang pertama adalah adanya peran keluarga, di mana di sini pola pengasuhan yang dilakukan oleh seorang ibu maupun seorang ayah. Jadi dua-duanya memang berperan, sehingga seorang anak itu akan mendapatkan perhatian dan pengarahan dari kedua orang tuanya. Dan yang terpenting adalah role model. Karena jika seorang anak itu tidak mendapatkan model atau contoh yang baik, maka di kemudian hari ataupun dalam waktu yang berdekatan dia akan melakukan penyimpangan karena mudah terpengaruh oleh lingkungan ataupun faktor dari luar. Kemudian yang kedua yaitu adanya sanksi sosial, di mana sanksi sosial ini dapat diterapkan pada seseorang yang memang melakukan penyimpangan, sehingga seseorang yang melakukan penyimpangan ini mendapatkan sanksi yang tegas berupa hukuman, sehingga dia akan jera dan tidak akan melakukan penyimpangan kembali. Yang berikutnya adalah peran lembaga sosial. Lembaga atau sebuah institusi sosial juga berperan dalam mengatasi perilaku
menyimpang yang terjadi di masyarakat. Misalkan tadi ada anak yang memang melakukan tawuran. Nah, di sini eh, peran lembaga sosial juga dibutuhkan. Misalkan lembaga pendidikan yang tentu saja akan membantu mendidik anak tersebut untuk tidak melakukan lagi penyimpangan. Nah, yang berikutnya adalah kerjasama dari berbagai pihak. Misalkan tadi contohnya itu penyimpangan seksual. Nah, keluarga akan meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan anaknya yang memang melakukan penyimpangan seksual. Misalkan membawa anak tersebut ke psikologi. Nah, yang terakhir yaitu dengan adanya rehabilitasi. Misalkan tadi anak yang melakukan atau menggunakan narkoba. Nah, anak yang menggunakan narkoba ini tidak hanya dibawa ke psikolog, tidak hanya dibawa ke lembaga sosial, tapi anak ini juga direhabilitasi, yaitu eh, dibantu supaya dia tidak mengalami kecanduan dan menggunakan lagi narkoba. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih keliru atau ada yang kurang dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.